Ibu. Iya. Selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore. Ibu, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Ariyanti dan teman saya. Saya Eva, Ibu. Di sini kami ingin mengadakan penyuluhan terkait penggunaan masker dan cuci tangan yang benar pada ibu-ibu yang ada di sini. Iya Bu, boleh. Tapi emang harus ya kita pakai masker dan cuci tangan? Perlu Ibu, karena masker dapat melindungi kita khususnya dari bakteri, virus, saat bertemu orang yang terinfeksi dan mencegah penularan dari orang yang terinfeksi. Emangnya penting ya Bu untuk pemakaian masker? Kita kan tinggalnya di perdesaan. Penting dong, Bu. Karena bakteri dan virus itu sangat kecil ukurannya, Bu. Sehingga mudah masuk ke dalam tubuh kita walaupun kita tinggal di daerah pedesaan. Emang pada saat kapan saja kita pakai masker, Bu? Pada saat mau keluar rumah, pada saat kita batuk dan bersin, dan pada saat kita sedang merawat orang yang sedang sakit. Di sini saya akan merekomendasikan jenis masker yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan ya Bu. Yang saya pegang ini merupakan masker medis. Masker ini mempunyai 3 lapisan sehingga efektif sekitar 80-90% dalam melindungi kita. Selain itu ada masker N95. Masker ini diutamakan digunakan untuk tenaga medis ya Bu. Dan yang terakhir ada masker kain yang 3 lapis yang mempunyai efektivitasnya 70% dalam memberikan perlindungan untuk kita Ibu. Dan di sini ada salah satu contoh masker yang tidak diperbolehkan, yaitu masker scuba. Karena masker ini hanya 0-5% efektif, sehingga memungkinkan partikel kecil masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Gimana sih, Bu, cara pakai masker yang baik? Baik, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggunakan masker dengan baik, saya akan membagikan masker buat ibu-ibu ya. Maaf Ibu. Ibu Aida, silahkan. Ibu Ayu, silahkan. Ibu Susi juga silahkan. Satu lagi ya, Ibu Eronika silahkan. Terima kasih. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemakaian maskernya. Di sini ada 2 sisi masker, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yang berwarna biru, bagian dalam yang warna putih. Kemudian tekuk bagian kawat untuk menyesuaikan bentuk hidung agar masker yang kita pakai tepat dan tidak longgar ya ibu-ibu ya. Setelah kita tekuk, kemudian kita pasangkan dan sesuaikan di hidung. Dan terakhir, kaitkan kedua talinya pada masker ke bagian telinga. Di sini saya ingin mencontohkan beberapa pemakaian masker yang salah. Pertama, jangan menggunakan masker yang longgar. Kedua, posisi masker hanya menutupi mulut, tetapi bagian hidung terbuka. Ketiga, masker dalam keadaan miring tidak tepat dengan mulut atau hidung. Dan yang terakhir, tidak boleh meletakkan masker di bawah dagu. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana membersihkan atau mencuci tangan dengan benar. Emangnya cuci tangan ada aturannya ya? Bukannya tinggal kocak-kocak gitu aja? Membersihkan atau mencuci tangan itu ada 2 cara ya ibu-ibu. Yang pertama menggunakan sabun cuci tangan dan yang kedua menggunakan cairan antiseptik atau hand sanitizer. Kalau untuk menggunakan sabun cuci tangan diusahakan di air yang mengalir ya ibu-ibu. Nah kalau untuk penggunaan hand sanitizer biasanya bila kita berada di luar atau tidak tersedianya air yang mengalir. Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Karena tangan itu merupakan tempat penularan infeksi yang paling lazim, tempat berkumpulnya virus, bakteri yang hidup pada permukaan benda-benda yang sering kita pegang sehari-hari. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana cuci tangan yang benar. Pertama, basahi tangan, tuangkan sabun, dan gosok tangan dengan lembut. Kedua,
Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan sampai bersih. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mencuci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, gosok pergelangan tangan, dan bilas dengan air bersih lalu keringkan. Lakukan selama 60 detik ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian sudah klik video ini. Dan kami mohon maaf besar-besarnya apabila Ada materi yang keliru ataupun ada materi yang kurang lengkap Dan juga, baik dari segi latar belakang tempat ataupun cara penyampaian kami Yang kurang dapat dipahami, lu juga tegang kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ayo aja kan? Enggak, berdua. Oh iya. 1, 2, 3.